Oke, halo guys. Jadi, oh ya, welcome to my YouTube channel. Hmm, jadi kamu mau ganti kepribadian atau enggak? Atau mau nambah kepribadian? Oke, kalau kamu introvert beneran, nih tips jadi extrovert seketika cobain aja. Jadi, aku mau cerita, kamu pernah nggak sih tiba-tiba ngerasa capek sama hidup kamu? Nggak tahu kenapa, tapi capek aja. Terus tiba-tiba ngerasa kayak jalani hidup yang monoton, yang gitu-gitu aja. Pernah nggak sih? Aku yakin pasti tiap orang pernah ngerasain gitu. Iya nggak sih? Pasti tiap orang pernah ngerasain itu gak sih? Soalnya aku juga pernah gitu. Ternyata setiap orang itu punya sisi introvert loh. Meskipun itu hanya sekitar 5%. Kayak butuh me time atau semisalnya. Nah, sekarang aku pengen bahas itu sama kalian. Jadi, ayo buka sesi curhat yang pastinya dimulai dari aku dulu. Oke, soalnya kalau mau dimulai dari kalian ini, videonya nggak bisa langsung jadi aku upload dong. Jadi, kalian bisa tulis di kolom komen, apapun itu tentang hal yang kalian rasain, kenapa tiba-tiba bisa ngerasa bosan, misal, atau kenapa tiba bisa ngerasa marah. Nah, nantinya akan kita bahas di next video ya. Oke, jadi karena sesi curcolnya mulai dari aku, maka langsung aja, yuk. Nah, jadi aku pernah di fase yang kayak tiba-tiba nangis dan ngeluarin air mata, terus sesenggukan. Padahal lagi nggak ada masalah, tapi capek aja. Terus hati aku kayak berat aja gitu. Kayak ada yang ngeganjel something gitu. Tapi apa? Aku juga nggak tahu itu apa. Terus tiba-tiba pengen ngelamun sendiri di tengah keramaian, atau bahkan tiba-tiba pengen jauh dari semua orang di tempat yang sepi dan sebagainya. Nah, disitulah aku kayak ngerasa dan tanya sama diri aku sendiri, what happened to me? What happened to myself? Why I'm crying? Why I feel like this? Why? And something like that. Aku ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh. Dan ya, ternyata jawabannya adalah karena diri aku butuh waktu. Hah? Butuh waktu? Maksudnya apa, Mais? Pasti timbul pertanyaan di benak kalian kan, kayak gitu. Kalau enggak ya, anggap aja kan kayak gitu, biar aku seneng. So, ya. Habis itu aku mulai nulis apa yang aku rasain lewat hobi aku, yaitu berpuisi. Tapi, FYI guys, aku anaknya bukan yang kayak romantis atau puitis banget gitu, enggak. Jadi emang pure kayak hobi gitu. Atau bisa dibilang kayak sebagai bakat terpendam untuk aku, yang introvert mix extrovert ini. Ya, kita sebut aja ambivert. Kalau kalian nanya, emang gak capek punya dua kepribadian ganda? Bukan ganda sih, apa ya tepatnya? Skill adaptation? Iya gak sih? Atau survive? I don't know. Ya, jadi aku dulunya adalah pribadi yang introvert. Aku nggak tahu dari sejak kapan. And then aku nggak punya teman yang banyak. Terus sering ngerasa energi aku terkuras gitu tiba-tiba. Yang kayak lemes gitu kalau habis ketemu dan berinteraksi sama orang lain. Termasuk sama keluarga aku sendiri. Terus perlahan-lahan aku coba buat belajar tata cara aku berkomunikasi sama orang lain. Karena aku tahu di masa depan nanti aku harus bisa ngehadapin manusia-manusia yang unik, beragam jenis dan karakternya kan. Nah, dengan cara apa? Baca buku. Iya benar, baca buku. Loh, kok baca buku sih? Bukannya malah bikin kita tambah introvert? Bukannya malah bikin orang lain ngira kita kutu buku, culun, dan sebagainya? Eits, tunggu dulu. Stop pertanyaan-pertanyaan itu di benak kalian. Kan aku gak bilang kalau kalian harus baca buku eh di depan mereka. Aku juga nggak bilang kan kalau kalian baca bukunya harus di tempat yang rame. Nah, bentar aku lupa. Nah, kalian pasti punya satu tempat favorit yang bikin kalian nyaman banget. Which is kalau kalian di situ kalian ngerasa itu dunia kalian dan nggak pengen langsung beranjak pergi dari situ. Entah itu kasur, belakang rumah kalian, taman, rooftop, balkon kamar, dan sebagainya. Whatever guys. Nah, kalau kalian lagi berada di tempat yang bikin kalian nyaman buat ngelakuin aktivitas itu, ya lakuin aja. Terus nanti kalian praktekin pelan-pelan aja. Semisal mulai dari sekadar kalau yang tadinya kalau pas-pasan sama orang bodoh amat, lewat-lewat aja gitu. Nah, coba sekarang ubah dikit reaksi wajah kalian jadi senyum.
Oh, tapi aku nggak suka baca buku, Mai. Ya udah, kalian bisa nonton YouTube, guys, cara ubah kepribadian introvert jadi extrovert gimana, terus cara berkomunikasi dengan orang, cara yang baiknya tuh gimana. Bisa kan? Sekarang juga kalian bisa browsing di Google, searching segala macam. Lanjut. Oke, jadi kalau kalian awalnya sama orang kayak bodoh-bodoh amat lewat-lewat aja gitu, ekspresinya datar. Nah, coba sekarang ubah dikit reaksi wajah kalian jadi senyum. Kalau kalian senyum terus, mereka nggak nyadar atau malah mereka cuek aja gitu, ya udah guys, nggak apa-apa, tetap disenyumin aja. Siapa tahu dia nggak lihat kan. Kalau dia lihat tapi nggak senyumin kita gimana? Ya udah tetap senyumin juga. Siapa tahu mereka buat bales, mereka tuh ragu buat balas senyum kalian. Takutnya kalian lagi senyumin orang di belakang dia, jadi nggak pengen GR dulu. Terus kalau di sana posisinya kita berdua doang, terus dia nggak balas senyum kita gimana, Mai? Ya berarti kalian mesti canggung dong. Kalian kan gak deket. Sehingga dia bingung mau ngerespon apa gitu. Jadi dia lebih milih diam aja gitu sama kalian. Semua itu butuh proses guys. Pelan-pelan aja. Orang mie instan aja dibuka nggak bisa langsung dimakan kan. Ya bisa sih kalau mentah. Cuman kan bumbunya itu kayak nggak kecampur gitu guys. Oke lanjut. Kalau kalian udah bisa senyumin orang-orang di sekitar yang kalian temui. Oke, ini yang bagian terberat sih buat kau introvert. Coba paksa, coba paksa ya. Rahang mulut kalian itu untuk say hi duluan atau halo atau apalah itu bahasaan bahasa sapaan semacamnya. Gengsi kalian yang setinggi angkasa itu, abaikan dulu say, ya, abaikan dulu ya say. Ya udah, sampai dua hal itu aja dulu. Biasain pelan-pelan. Nanti kalau udah terbiasa baru deh mulai kayak nanyain sesuatu misal kayak kabar dari orang yang kalian sapa atau nanya apa gitu yang umum-umum aja gitu tentang mereka. Kayak, oh kamu sekolah di mana? Oh kalau nggak kamu ikut organisasi apa? Oh kamu rumahnya di sana. Oh biasanya kamu hari ini ngapain gitu, bla 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 segala macem deh. Oh ya, tips lagi nih, kalau kalian ngobrol sama orang, usahakan tatap matanya. Oh nggak bisa Mai, aku stay halal atau alasan kalian, aduh nggak bisa Mai, aku nervous kalau natap mata orang lain. Ya udah, tetap aja jidatnya. Nggak bisa Mai kalau jidatnya. Soalnya nanti kalau ngobrol sama orang yang lebih tinggi jadi dongak dong. Ya udah, tatap aja hidungnya, coba. Udah ya, pokoknya tatap tiga area itu kalau kalian lagi ngobrol sama seorang. Biar gimana ya, biar lawan bicara kalian tuh kayak ngerasa dihargai dengan bicaranya. Pokoknya itu bertujuan biar lawan bicara kalian ngerasa kalian emang mengikuti obrolannya. Oke, next tips. Terus tips kedua, usahain kalau dia lagi cerita, anggukin kepala kalian. Ya, nggak harus sering-sering sih, namanya juga kalau orang cerita lama kan ya. Cukup mungkin 30 detik sekali atau 1 menit sekali maybe. Pokoknya pinter-pinter kalian timing yang tepat lah di bagian cerita yang mana kalian harus ngangguk kayak gitu. Kenapa harus ngelakuin hal itu sih, Mai? Emang gak cukup ya kalau merhatiin dia ngomong aja gitu? Ya sebenarnya kalau dibilang cukup ya cukup sih guys. Tapi dengan kalian ngelakuin anggukan kepala itu saat lawan bicara kalian lagi ngomong, itu berarti mereka ngerasain visual respon dari kalian secara nggak langsung. Mereka bisa ngerasain feedback kalian gitu. Gak susah loh guys, nganggukin kepala tuh kayak ke atas ke bawah gitu. Cuman pelan-pelan. Ya emang sih kalau nggak terbiasa rasanya agak gimana gitu kan. Oke lanjut, pelan-pelan kalau kalian udah bisa ngelakuin dua hal tadi, yang senyum sama anggukan kepala, nah ini tips selanjutnya. Bisa dibilang ini tips pemanis terakhir untuk berinteraksi dengan orang lain. Namanya peraga ekspresi. Apa tuh? Oke, bentar, aku jelasin. Jadi, kita sebagai manusia kan punya beberapa emosi kayak marah, senang, sedih, kecewa, dan sebagainya. Nah, ekspresikan biasanya kita visualkan dari raut wajah, kan? Nah, tapi di sini karena kita lagi bahas komunikasi interaksi, kita visualkan lewat kata-kata pengekspresiannya. Jadi kalau misalnya lawan kalian nadanya rada bete gitu ceritanya, dia lagi sebel, kalian bisa juga pura-pura ikutan sebel gitu cara ngomong kalian. Iya sih, gitu. Sebenarnya kalau orang lagi cerita tuh pengennya didengerin, gak mau dinasehatin. Kecuali kalau emang dia minta pendapat atau saran dari kalian, baru deh kalian bisa kasih masukan kepada dia. Karena berdasarkan acuh. Karena
Berdasarkan pengalaman pribadi aku, ada suatu posisi yang emang aku cuman pengen didengerin doang. It's okay, nggak ada tanggapan gitu. Jadi ada posisi di mana aku ceritain beberapa hal, mungkin posisinya aku tahu kalau aku salah di situ atau gimana. Nah, tapi aku nggak pengen kalau audiens cerita aku ini nyalahin aku, apalagi langsung kasih nasihat sebelum aku selesai cerita. Soalnya pasti aku bakal tambah ngerasa bad mood atau kerasa kayak rasa tambah bersalahnya gitu. Terus cara responnya gimana sih, Mai? Gitu. Buat tips bisa bilang gini aja sih, gitu. Waktu dia cerita kayak bilang, "Hah, terus gimana?" Atau kayak, "Oh, gitu." Atau kayak kalian mau nambahin sedikit saran, cuman cara ngomongnya gimana ya gitu. Kalian bisa bilang gini, "Mungkin kalau aku jadi kamu juga aku bakal gitu sih, tapi apa gitu." Misalnya kalimat yang mau kalian tambahin. Terus bisa juga bilang gini, "Kok bisa sih?" Atau terus kayak, "Terus terus." Nah, itu biasanya buat kalimat gosip atau lawan bicara kalian lagi bicarain sesuatu hal yang bikin dia excited. Jadi kalau dia lagi ngomong gitu kalian bisa bilang kayak, "Ah, terus 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 gimana?" gitu. Gitu. Kalau dia lagi sedih ya jangan bilang, "Yang sabar ya." Jangan gitu. Kalian bilang, oh iya aku juga ngerasain kayak gitu sih." Gitu. Oke, semoga itu bermanfaat. Nah, selamat mencoba guys. Semoga tips dari aku tadi bermanfaat buat kalian ya. Dan semoga kalian berhasil ngelakuin itu semua. Sekian video dari aku kali ini. Jangan lupa komen curhatan kalian di bawah. Ntar next video kita bahas dari yang dominan problem atau random. Thanks for Thank you for watching guys. See you next time. Bukan see you next time nih. See you next video. Bye.